Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Pepenkris atau Pekan Pendidikan Kristen SD Kristen Adiraja tahun 2021. Anak-anak, hari ini Bu Iren akan membawakan renungan pada hari ketiga Pepenkris ini. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka renungan hari ini dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga hari ini. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya dapat meresapi firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan pembawa firman pada hari ini. Kiranya hanya nama-Mu lah yang kami muliakan Tuhan. Kami menyerahkan renungan kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik anak-anak, pada hari ketiga ini di dalam acara Pepenkris, tema Pepenkris pada tahun ini adalah membumi di masa pandemi. Baik, Bu Guru mau bertanya sedikit, anak-anak masih ingat apa firman Tuhan yang kemarin disampaikan oleh Bu Retno? Iya, tentang kasih, rendah hati, dan tidak sombong. Itulah anak-anak yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita, yaitu rendah hati, kasih, dan tidak sombong. Anak-anak, renungan pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Silahkan anak-anak yang sudah menyiapkan Alkitabnya, silahkan dibuka Kolose 2 ayat yang ke-7. Anak-anak yang tidak mempunyai Alkitab, silahkan mendengarkan Bu Iren dengan baik. Kolose 2 ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, anak-anak, Bu Guru akan mengambil kalimat yang pertama di dalam Kolose 2 ayat 7 ini, yaitu hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bu Guru ingin menggarisbawahi kata berakar. Nah, pasti anak-anak di sini tidak asing dengan kata-kata berakar yang terambil dari kata akar. Iya, kata akar ini identik sekali dengan tumbuhan ya anak-anak. Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk menghayal atau membayangkan. Nah, tumbuhan itu terdiri dari batang, kemudian daun, kemudian ada bunga dan ada buah. Nah, Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk membayangkan bagaimana jika anak-anak mempunyai tumbuhan yang sangat anak-anak inginkan. Anak-anak ingin menanam tumbuhan itu. Nah, bagaimana dengan harapan tumbuhan itu dapat tumbuh dengan subur, dapat tumbuh dengan besar dan semakin tinggi, ya. Nah, bagaimana sih caranya anak-anak? Cara kita untuk menanam sebuah tumbuhan supaya dapat tumbuh dengan baik, ya, yaitu dengan menyirami setiap hari, memberi pupuk dan menggunakan tanah yang bagus supaya dapat bertumbuh sesuai dengan harapan kita. Nah, anak-anak, di sini yang paling penting adalah akar. Kenapa? Semakin akar sebuah tumbuhan itu menancap ke dalam tanah, maka akan tumbuh dengan kuat. Bu Guru ulang, semakin dalam akar tumbuhan itu menancap ke dalam tanah, maka semakin kuat tumbuhan itu untuk hidup.
Iya. Akar itu sebagai perumpamaan kita anak-anak sebagai manusia yang semakin hari bertumbuh dan bertambah usia setiap tahunnya anak-anak. Kita adalah manusia, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengharapkan kepada kita untuk tumbuh, untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh kasih, dengan iman yang percaya, teguh, dan yakin kepada Tuhan Yesus sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan yang mengasihi kita di dalam segala hal, di dalam suka dan duka. Itu anak-anak, kita harus berakar di dalam kita menjalani kehidupan kita, yang artinya kita di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam kita bertumbuh, kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi tumbuh, menjadi yakin kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengharapkan kepada kita untuk tumbuh di dalam iman, kepercayaan teguh, dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Bu Guru melanjutkan masih pada ayat yang ke-7, di mana berbunyi, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Di sini berbunyi ayat, hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita semua untuk tetap kuat, teguh, dan tidak goyah di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu yang sudah terjadi kepada kita maupun yang akan terjadi selama kita menjalani kehidupan kita, selama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Baik itu suka, duka, senang, sedih, Tuhan Yesus mengharapkan kepada kita untuk selalu mengingat Tuhan di dalam segala hal. Baik anak-anak, dengan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, dengan keyakinan kita, kekuatan kita, dan teguh terhadap Tuhan Yesus akan membuat kita siap menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita akan siap menghadapi segala sesuatu, bentuk cobaan maupun sukacita yang akan kita hadapi di dalam kita bertumbuh. Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengingat sedikit yang sedang kita alami, yaitu kita sedang melawan virus corona. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini semakin banyak, yang saat ini semakin menyebar, terutama di negeri kita anak-anak. Kita tidak tahu anak-anak kapan pandemi ini akan segera berakhir. Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk mengingat sedikit di saat virus corona itu muncul di muka bumi. Virus corona itu muncul pertama-tama di negara Cina anak-anak. Kita melihat dari televisi, kita mendengar berita-berita virus corona dari televisi, di mana orang-orang yang terkena virus corona itu berdampak pada kehilangan nyawa atau meninggal. Virus corona itu menyerang tubuh manusia dengan sangat cepat dan membuat kita khawatir, membuat kita takut akan adanya dampak atau efek atau akibat yang diakibatkan dari virus corona itu, yaitu bisa merenggut nyawa manusia. Kita takut anak-anak, sesuatu atau hal buruk itu akan terjadi kepada kita.
Seiring berjalannya waktu, virus itu semakin banyak menyebar di muka bumi. Dan pada akhirnya sampailah virus itu di Indonesia. Saat ini hampir 2 tahun anak-anak kita menghadapi virus corona. Kita berdampingan dengan virus corona. Kita tidak tahu seperti apa bentuk virus corona, di mana virus corona itu. Siapa saja orang yang tertular virus corona. Yang kita hadapi sekarang adalah benar-benar sulit anak-anak. Kita hanya bisa melawan, kita hanya bisa membentengi diri kita dengan berhati-hati, dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Namun anak-anak, di dalam kekhawatiran kita, di dalam kecemasan kita, Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus selalu meyakinkan kita untuk kita mampu melawan dan menerima adanya virus corona ini. Anak-anak, selain sisi negatif yang kita terima, yang kita dengar adanya virus corona itu, seperti berita-berita duka yang kita dengar, baik dari keluarga, baik dari tetangga, orang lain, bahkan saudara kita sendiri. Kita merasa sakit, kita merasa sedih, kita merasa takut mendengar berita-berita duka yang kita dengar anak-anak. Bahkan ketika kita atau saudara kita sakit, kita cemas, kita takut. Karena apa anak-anak? Kita takut sakit yang kita rasakan ini berdampak atau bisa menimbulkan virus anak-anak. Namun anak-anak, selain dampak negatif yang kita alami, kita belajar anak-anak dari adanya virus atau pandemi COVID-19 anak-anak. Ada sisi positif yang bisa kita ambil, yaitu kita diajarkan untuk memelihara daya tahan tubuh kita, fisik kita, dan rohani kita. Kita lebih berhati-hati di dalam menjaga diri. Kita patuhi semua protokol kesehatan. Kita patuh, kita taat kepada peraturan pemerintah yang diberikan. Untuk apa anak-anak? Supaya kita bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Selain kita menjadi lebih merawat diri dan menjaga tubuh, sisi positif dari adanya pandemi COVID-19 ini adalah mengasah kepedulian sosial kita. Seperti yang kita tahu anak-anak, kita banyak mendengar virus corona, kita banyak mendengar kabar duka, kita banyak mendengar orang sakit atau bahkan keluarga kita sendiri. Dengan adanya ini kita menjadi peduli, mengasah sosial kita dalam bentuk kita memberikan doa melalui WhatsApp, atau kita mendoakan saudara-saudara kita langsung kepada Tuhan Yesus. Dan kita memberikan bantuan, baik makanan maupun doa dan dukungan untuk keluarga kita, ataupun untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Itu merupakan bentuk sosial kita, mengasah sosial kita di masa pandemi ini. Selain itu anak-anak, dampak positif yang kita rasakan adalah di mana kita mengasah kreativitas kita dan produktivitas kita. Seperti contoh saat ini anak-anak, di masa pandemi ini sekolah-sekolahan belum boleh mengadakan tatap muka. Untuk itu Bapak Ibu guru sedemikian lupa melakukan kegiatan-kegiatan atau bagaimana merancang supaya anak-anak di rumah dapat dan tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Disitulah anak-anak kreativitas kita Bapak Ibu guru diasah. Kita belajar melalui Zoom, kita belajar melalui Google Meet,
Dan seperti sekarang ini, kita berusaha supaya anak-anak tetap mendengarkan sabda firman Tuhan melalui YouTube, meskipun kita belum bisa bertatap muka. Maka anak-anak, di dalam situasi seperti ini, kita harus mampu menghadapi situasi pandemi virus COVID-19 ini dengan baik, dengan meyakini bahwa situasi bisa diubah menjadi semakin baik dan lebih baik dengan cara kita bersedia menyumbangkan hal baik yang bisa kita lakukan, mulai dari hal kecil seperti kita mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah seperti PPKM, dan kita mematuhi protokol kesehatan. Kita mengurangi aktivitas kita di luar rumah jika itu memang tidak darurat, ya anak-anak. Dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilanggar, yang bisa membahayakan orang lain dan yang bisa membuat situasi pandemi ini semakin buruk. Nah, itu anak-anak yang dapat kita pelajari, yang dapat kita renungkan pada hari ini. Bu Guru mau mengingatkan lagi anak-anak, sesulit apapun, setakut apapun, sekhawatir apapun anak-anak, kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita harus tetap selalu kuat dan teguh di dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus yakin anak-anak, kita harus percaya bahwa kasih Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai kita. Dan satu hal anak-anak yang Bu Guru ambil di dalam Kolose 2 ayat 7 ini, ayat yang kalimat yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Meskipun kita merasa sulit saat ini anak-anak untuk menjalani banyak hal, meskipun kita cemas, banyak sesuatu yang tertunda, banyak sesuatu yang belum bisa kita laksanakan dengan baik, kita harus tetap bersyukur anak-anak. Karena Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tetap bersyukur di dalam suka maupun duka. Dan terakhir anak-anak, hendaklah hatimu bersyukur. Ya anak-anak, sekian renungan pada hari ini. Bu Guru minta maaf jika di dalam Bu Guru menyampaikan renungan banyak kekurangan ataupun salah kata di dalam Bu Guru memberikan atau menyampaikan firman Tuhan. Bu Guru mengingatkan kembali pada anak-anak untuk selalu dan tetap berdoa ya anak-anak. Kita yakin dan kita harus percaya bahwa virus corona ini akan hilang dan bisa hilang dari muka bumi ini dengan usaha dan doa anak-anak. Jangan pernah putus berdoa, jangan lelah untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus supaya hari-hari kita bisa dapat kita lalui dengan baik dan ikhlas. Ya, anak-anak, mari kita tutup dengan berdoa anak-anak. Bu Guru akan memimpin dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu ini. Kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya biarkanlah ini menjadi pedoman kami. Kami dapat meresapi segala firman-Mu. Kami dapat tumbuh menjadi pribadi yang teguh, yang kuat, yakin akan firman-Mu, dan percaya akan kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak.